Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan Allah kepada kita sangatlah melimpah. Maka hendaklah kita senantiasa ingat agar kita mensyukuri kenikmatannya. Dan di antara yang harus selalu kita sadari adalah bahwasanya Allah itu tahu, jemaah, siapa yang dia benar-benar berusaha mensyukuri nikmatnya demi memperoleh ridhanya, dan siapa yang dia langkahnya, amal kebaikannya hanyalah sekedar sesuai dengan kehendaknya semata. Maka jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, dalam bersyukur kepada Allah pun kita perlu kejujuran, sehingga kita benar-benar tulus dalam tindakan kita memanfaatkan semua yang Allah berikan. Kemudian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, tidak lupa pula kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula semoga tersampaikan kepada seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat, baik dari kalangan keluarganya, sahabat-sahabatnya, maupun kaum muslimin yang lainnya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan coba bahas sebuah tema dan insya Allah akan berkelanjutan ke pekan-pekan yang berikutnya. Tema yang kita angkat adalah berkaitan dengan pensucian jiwa. Tentang apa? Pensucian jiwa. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, Islam adalah agama yang Allah sempurnakan. Tidak hanya peduli tentang fisik, akan tetapi juga peduli tentang mental. Islam tidak hanya peduli dengan kebersihan raga dan badan kita, akan tetapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga kesucian hati dan jiwa. Bahkan kalau kita ditanya tentunya masih ingat ya, di antara tugas seorang Rasul, termasuk pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam surat apa jemaah? Biasanya sering dengar ini. Surat apa kira-kira? Antum mau jawab? Surat apa jemaah? Surat Al-Jumu'ah. Iya, surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan manusia yang buta huruf. Dialah Allah Subhanahu wa taala
yang telah mengutus pada kaum yang buta huruf. Ini secara umum ya. Jadi memang di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang-orang yang belum bisa baca dan tulis jemaah. Akan tetapi di sini tidak meniadakan adanya orang-orang yang bisa tulis dan baca. Cuman kata para ulama, Allah menyebutkan orang-orang yang buta huruf. Kenapa? Agar kenikmatan yang Allah berikan ini jadi lebih jelas. Nah, dan supaya apa? Lebih sempurna dalam menyampaikan agungnya anugerah berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus seorang rasul dari mereka yang tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatih. Beliau Allah berikan tugas untuk membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Selain itu apa? Wa yuzakkihim, dan supaya rasul itu mentazkiyah mereka. Tazkiyah itu apa jemaah? Secara bahasa tazkiyah itu berasal dari kata zakka yuzakki. Artinya itu bisa mensucikan atau menumbuhkan dan mengembangkan. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya makna tazkiyah itu tarbiyah jemaah. Jadi mentazkiyah diri atau jiwa itu berarti apa? Kita sedang membina atau mengusahakan kebaikan bagi jiwa kita. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan di antara tugas Rasul juga apa? Mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah misalkan mereka termasuk umat yang sebelum itu, niscaya mereka akan berada di dalam kesesatan yang nyata. Baik, jadi penting nggih. Tema yang kita bahas ini bukan tema yang ringan, jemaah. Terlebih lagi kita sekarang berada di masa yang cobaan sangat luar biasa banyaknya. Maka sudah tentu orang-orang yang hatinya tidak sebaik hati Nabi dan para sahabatnya. Kan kita tahu nggih, Abdullah bin Mas'ud itu pernah mengatakan apa? Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah itu sudah memperhatikan hati seluruh hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dapati hati yang paling baik adalah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun dipilih oleh Allah dan dijadikan Allah sebagai utusannya. Kemudian kata beliau, ya, fa nadhara atau thumma nadhara ila qulubil ibadi siwa qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memperhatikan lagi hati hamba-hambanya ini. Ternyata Allah dapati hati yang terbaik setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal. Mereka orang-orang yang baik hatinya. Dan mereka hidup di zaman yang fitnah, syahwat, apalagi syubhat tidak seberapa. Tidak seperti kita, dimanapun berada nyaris tidak ada celah kecuali ada fitnah di dalamnya. Ada ujian Allah bagi kita yang sewaktu-waktu bisa mengotori hati kita. Entah itu berkaitan dengan syahwat kita atau berkaitan dengan pemikiran-pemikiran yang rancu. Maka dari itu kita sadar bahwa
saat ini adalah saat yang begitu penting bagi kita untuk mempelajari ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensucikan jiwa supaya tidak kotor. Ya, demikian ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun." Nanti hari kiamat jamaah, harta dan anak-anak kita ini tidak lagi berguna kecuali siapa? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang suci. Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan, hati yang bersih itu isinya cuma 4 jamaah. Apa saja? Yang pertama, cinta pada Allah. Yang kedua, cinta kepada apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, takut pada Allah. Dan yang keempat, takut terhadap sesuatu yang bisa menjauhkan dari Allah. Kira-kira hati antum sudah kayak gitu belum? Sudah belum jamaah? Belum. Ya berarti benar ya, alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita untuk mempelajari pembahasan ini. Jadi jamaah sekalian, itu diantara ciri inti hati yang bersih, jiwa yang suci. Di dalam hati tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cinta kepadanya. Di dalam hati tersebut isinya juga kecintaan terhadap apa yang Allah cinta. Apa saja yang Allah cintai jamaah? Masih ingat? Lupa sudah? Allah itu mencintai kadang apa? Suatu amalan. Kadang Allah juga mencintai seseorang. Makanya kalau misalkan muslim itu ditanya, dia pasti cinta amal soleh kan gitu ya. Kemudian dia juga cinta orang-orang yang soleh. Terlebih lagi Nabi SAW dan para sahabatnya. Muslim juga cinta tempat yang soleh. Maksudnya apa? Tempat yang baik. Seperti masjid, hatinya nyangkut pengen ke Baitullah, haji dan umroh, kan gitu. Dan mereka juga merindukan waktu-waktu yang Allah cintai. Ya, contohnya apa? Bulan Ramadan. Ya tidak? Demikian. Itulah diantara yang para ulama sebutkan mengenai mencintai apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu ikhwah sekalian, apa tadi isinya yang ketiga? Takut kepada Allah. Ya, dan yang terakhir isinya hati yang bersih itu takut terhadap segala sesuatu yang bisa menjauhkan dari Allah. Udah dicek masing-masing. Habis itu kita bawa ke bengkel. Ya. Jadi kita ini lagi apa? Buka bengkel jamaah. Reparasi jiwa. Jiwa saya pribadi yang menyampaikan juga siapa? Jamaah sekalian. Ya, prinsip kita kan jelas nggih. Yang namanya kajian kan untuk belajar. Apa yang belum kita tahu, akhirnya kita tahu. Untuk kita amalkan. Yang sudah tahu kita pertahankan. Demikian. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Antum masih ingat apa yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams? Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Wasyamsi waduhaha. Allah berfirman demi matahari dan juga sinar terangnya. Wal qamari idza talaha. Dan demi rembulan tatkala dia mengiringinya. Wan nahari idza jallaha. Dan demi siang tatkala telah terang benderang. Wal laili idza yaghshaha. Dan demi malam tatkala telah menutupinya. Was sama'i wa ma banaha. Dan demi langit dan demi
bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meninggikannya atau apa? Membinanya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta bagaimana Allah membentangkannya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi sebuah jiwa dan bagaimana Allah menyempurnakannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian jamaah, Allah yang memberikan jiwa kepada kita, Allah pula yang kemudian membuat kita bisa paham ya tentang jalan yang fajir, jalan kefasikan. Wa taqwaha, dan mana jalan ketakwaan. Kemudian Allah jelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi orang yang mengotorinya. Makanya jamaah, kalau kita ngaji tazkiyatun nafas berarti apa? Kita berharap ini salah satu ciri di antara ciri-ciri Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Ya. Jadi bukan perkara yang remeh jamaah. Ini penting, bahkan menjadi salah satu tolak ukur seberapa beruntung seorang hamba. Demikian. Antum coba lagi lihat ya hal tersebut dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jal, dan kita pun tahu nanti ya bahwasanya kita masing-masing akan bertanggung jawab terhadap diri kita. Allah berfirman, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Nanti hari kiamat setiap jiwa akan datang, mereka menjadi pembela bagi dirinya. Alias apa? Gak ada yang lain yang bisa belain tatkala tidak ditegakkan hisab. Tidak ada yang lain yang bisa membantu kita, baik itu orang tua kita maupun anak-anak kita, ya, termasuk juga kerabat-kerabat kita. Gak ada yang bisa membela kita, kata para ulama mengenai tafsirnya. Wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yudhlamun. Dan setiap jiwa akan memperoleh balasan dengan sempurna sebab apa yang telah mereka lakukan atau sesuai apa yang telah mereka lakukan, dan sama sekali mereka tidak akan dizalimi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah paham poin-poin inti kenapa kita perlu belajar tazkiyatun nafs. Kenapa kita perlu belajar untuk mensucikan jiwa kita? Ya, tadi yang pertama apa? Karena ini adalah salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena apa? Karena menjadi penentu keselamatan ataupun keberuntungan seorang hamba. Itu minimal 2 jamaah. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Di sini yang hadir ini Ahlus Sunnah semua ya? Ahlus Sunnah jamaah wal jamaah semua ya? Ya enggak? Ahlus Sunnah nggih? Sekarang saya mau nanya jamaah. Ahlus Sunnah itu kan orang-orang yang mereka itu sangat akrab dengan asar-asar atau sunnah Nabi, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti jamaah, kalau mereka hendak mensucikan jiwanya, dengan apa mereka mensucikannya? Kira-kira jawabannya apa? Siapa yang mau jawab? Tidak apa-apa jamaah, biar tidak ngantuk. Ya, ada yang mau jawab? Ya tidak usah, nggak usah nanya kalau gitu ya. Gak ada yang mau jawab. Ya, sederhananya apa? Ya dengan apa yang Nabi mensucikan hatinya atau mensucikan jiwanya, demikian pula mensucikan hati dan jiwa para sahabatnya. Ya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu enggak mengada-ngada jamaah. Enggak bikin-bikin cara-cara sendiri untuk mensucikan diri. Bikin-bikin konsep sendiri dalam mensucikan diri. Ya.
Mereka tahu bahwasanya Allah telah mengutus Rasulnya untuk mensucikan jiwa kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang langsung mendapatkan didikan dari Nabi, pensucian dari Nabi siapa? Para sahabatnya. Kan demikian? Berarti apa? Tugas kita dalam mensucikan diri ini sama. Kita berusaha untuk mensucikan diri alias jiwa kita ini dengan segala apa yang Nabi pakai untuk mensucikan jiwanya dan jiwa para sahabatnya. Sehingga mereka meninggal dalam kondisi apa? Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara yang disebutkan oleh ahlul ilmi mengenai metode ahlus sunnah dalam mensucikan jiwanya ada 3. Ya, secara ringkas ada 3. Ini sudah saya ringkaskan, tinggal baca. Yang pertama adalah tazkiyah alias mensucikan jiwa dengan akidah yang benar. Ya, apa tadi? Mensucikan jiwa dengan akidah yang benar. Contoh jamaah, di antara yang paling pokok bagi seseorang yang hendak bersih jiwanya, hendak bersih hatinya, maka apa? Hendaklah dia mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dia benar-benar mengenal Allah, dia pelajari nama-nama dan kandungan dari nama tersebut berupa sifat-sifatnya maupun sifat-sifat yang Allah sebutkan secara terpisah, niscaya dia akan paham bagaimana dia bersikap kepada penciptanya. Sehingga dia tahu harus bagaimana dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula tatkala dia kenal Allah dengan kerububiyahannya, dia sadar yang menciptakan dia, yang menguasai dia, yang ngatur dia Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa? Itu akan menjadi faktor penentu kesucian jiwanya. Ya, contoh jamaah, dalam kerububihan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan takdirnya. Kalau orang buruk dalam akidahnya, niscaya dia akan salah dalam menyikapi jalan hidupnya. Ya, makanya enggak heran ada orang yang prinsipnya kalau mau sukses ya enggak masalah menjatuhkan orang-orang yang lainnya. Karena apa? Hatinya kotor. Kenapa kotor jamaah? Dia enggak paham mungkin, atau dia enggak peduli dengan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Padahal Allah sudah menakdirkan dan Allah sudah menetapkan bahwasanya tidaklah satupun kezaliman kecuali akan Allah balas dengan kezaliman. Nah, dan Allah Maha Adil. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Suatu kezaliman akan menjadi kegelapan yang berlipat-lipat pada hari kiamat. Demikian pula tentang keuluhiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar teori dulu nggih, sekedar muqaddimah. Jadi di antara wasilah atau hal-hal yang menjadi pensuci jiwa seorang ahli sunnah adalah akidahnya yang benar. Nah, ya insyaallah tahu saja nggih, insyaallah nggih. Kalau kita misalkan lihat orang-orang dengan cara beragama yang menyimpang jamaah, ya, orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang. Misalkan mereka sampai mengatakan Allah bisa menyatu dengan hamba. Ada orang yang punya konsep kalau dia sudah mencapai kesucian jiwa yang paling tinggi, dia bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhirnya apa? Merasa lebih tinggi, bahkan mempertuhankan dirinya. Ya, orang-orang yang lain dianggapnya lebih kotor dari dia. Orang-orang yang lebih rendah. Akhirnya meremehkan orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, di antara metode Ahlus Sunnah dalam tazkiyatun nafas apa jamaah? Dengan melaksanakan segala kewajiban dan meninggalkan segala yang diharamkan. Antum masih ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hati, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau baik, baik juga semuanya, kan gitu. Ya. Di awal hadisnya apa jamaah? Rasulullah sebutkan innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Berarti apa? Kalau antum mau bikin hati antum bersih dan sehat, laksanakan apa yang Allah perintahkan, ambil apa yang Allah halalkan. Akan tetapi juga jangan lupa tinggalkan apa yang Allah haramkan. Itulah diantara isyarat yang kata para ulama disebutkan Rasulullah dalam hadis itu. Baik, yang ketiga. Kalau hendak lebih mulia lagi, maka perantaranya alias metodenya apa jamaah? Membiasakan diri dengan mengamalkan amalan-amalan sunnah. Ya, pasti antum akan rasakan bedanya. Minimal antum bisa bercermin tentang diri antum sendiri. Bagaimana dahulu waktu masih malas-malasan ibadah. Ya, dengan sekarang tatkala sudah banyak berusaha mengamalkan amalan-amalan sunnah. Gak wajib saja. Kalau dulu mungkin malas, pernah ada zamannya, ada masanya malas-malasan jamaah. Yang wajib, mana peduli. Ya, pokoknya asal suka-suka aja. Kemudian Allah kasih hidayah. Bukan cuma yang wajib yang akhirnya kita jaga. Yang haram kita tinggalkan. Bukan cuma itu, Masya Allah. Allah berikan kita taufik untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Pasti itu beda. Ya, kondisi jiwa kita dengan apa? Kondisi di mana tatkala dahulu belum mendapatkan hidayah. Ya, meskipun itu kadang susah untuk dijabarkan ya. Kadang susah untuk dijabarkan, tapi itu jelas pasti akan kita rasakan. Minimal itu ya malu lah mungkin. Ya, malu pada Allah. Lawang selama ini sudah ibadah kayak gini, masa ya masih punya pikiran atau niatan-niatan yang kotor. Ya, masa ya jiwanya masih penuh dengan keburukan. Maka berjamaah jelas ya, ini diantara realita dampak baik bagi seseorang yang berusaha mensucikan jiwanya dengan menambahkan amalan-amalan sunnah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, ada kelompok yang menyimpang, yang ekstrim jamaah, yang mereka ini landasan dalam beragamanya, termasuk juga dalam mensucikan dirinya ini, gak seperti ahlu sunnah. Kalau ahli sunnah itu kan lihat, Nabi itu mensucikan jiwa para sahabat dengan apa, kan gitu. Dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada kelompok-kelompok yang nyeleneh. Mereka berusaha mensucikan dirinya dengan konsepnya sendiri, bahkan puncaknya beda jamaah. Insya Allah nanti Ana akan tanya lagi ke antum. Ya, siap-siap jawab ya. Nah, di antara mereka ada orang-orang yang ekstrim, kemudian mereka berusaha katanya, kita ini akan mencapai kesucian jiwa dengan kisah-kisah dusta. Dengan apa lagi? Kisah-kisah yang tidak jelas sumbernya misalkan. Ya, atau kisah-kisah yang tidak jelas kebenarannya. Ya. Katanya apa? Oh, dengan ini hati kita bisa lembut. Tapi namanya kedustaan. Ya, tidak akan berkah. Seneng ge dikasih cerita ge. Tapi kalau ceritanya bohong gimana jamaah? Ya dengernya seneng. Tapi ya apa?
tidak akan mendatangkan keberkahan sebagaimana apa yang Rasulullah pakai untuk mensucikan jiwa para sahabatnya. Kadang ada juga yang konsep tazkiyatun nufusnya itu sumbernya dengan apa? Dengan mimpi-mimpi yang didapatkan oleh gurunya, oleh tokohnya. Demikian. Jadi untuk mensucikan jiwa pian maka harus apa? Ikuti apa yang saya dapatkan dalam mimpi saya. Wirid sekian dan sekian dan seterusnya. Ya, dengan anggapan apa? Itu bisa mensucikan jiwa. Padahal antum melihat Rasulullah dan para sahabat mereka tidak mensucikan jiwanya dengan hal-hal demikian. Apalagi mereka kadang apa? Orang-orang yang ekstrim yang bikin-bikin cara sendiri dalam mensucikan jiwanya, mereka pakai apa? Hadis-hadis yang palsu yang mungkin mereka bikin-bikin sendiri. Ya, Nabi tidak pernah bersabda seperti itu, katanya Nabi mengatakan demikian. Ya, kasihan pengikutnya. Ngiranya itu sebuah kebenaran, katanya hadis ternyata kepalsuan. Ya, ternyata apa? Cerita-cerita atau pesan-pesan yang dipalsukan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak heran, Pak. Mereka ini nggak seperti ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah mau mensucikan jiwa, harus pakai apa? Pakai akidah yang benar, keyakinannya harus benar. Kalau ahlu sunnah mau mensucikan jiwa, dia hindari yang haram, dia laksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kemampuan. Dia juga apa? Menambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah, akhirnya Allah cinta kepada dia dan Allah mensucikan jiwanya. Tapi kalau orang-orang yang ekstrim, yang menyimpang seperti ini, yang nggak seperti ahlu sunnah, mereka metodenya apa? Biasanya bukan Al-Quran, bukan hadis yang dikaji, ya, umatnya, pengikutnya diajakin sibuk dengan syair-syair yang apa? Yang dilantunkan. Ya, dikiranya itu bisa mensucikan jiwa mereka. Dengan apa lagi? Kadang ada yang ekstrim, ya, nggak seperti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir pun dipotong-potong jamaah. Ya, zikirnya dipotong. Yang disebut cuman Allah, Allah saja. Allah, Allah, Allah. Padahal Rasulullah kalau mau zikir seperti itu bisa enggak jamaah? Sangat bisa. Tapi ternyata Rasulullah itu ngajarkan untuk mentazkiyatun nufus, untuk mensucikan jiwa itu menyebut nama Allah dengan harapan atau dengan pujian. Kita bilang subhanallah, maha suci Allah. Antum bilang kayak gitu aja jamaah. Kalau antum benar-benar mendalaminya, niscaya akan membantu antum untuk mensucikan jiwa. Kok bisa Ustadz? Antum kalau bilang subhanallah apa artinya jemaah? Maha suci Allah. Ya, maha suci Allah. Allah itu yang suci jemaah. Kita ini masih kotor. Berarti apa? Kalau dengan kesadaran seperti itu niscaya kita akan paham kita harus bagaimana. Kalau sudah tahu kotor, misalkan rumah kotor kan kita sapu jemaah. Kalau kita sadar Allah yang maha suci, kita kotor, maka apa? Kita pasti apa? Berusaha untuk mensucikan jiwa kita. Gak bakal kepikiran untuk menyombongkan diri, gak bakal kepikiran untuk takjub kepada kelebihan diri sendiri. Itu diantara contoh yang mudah. Makanya jangan seperti orang-orang yang mengada-ngada cara sendiri dalam mensucikan jiwa, zikirnya cuma dipotong-potong Allah, Allah saja. Padahal bisa mudah dan jelas berpahala kalau berzikir dengan ucapan apa? Subhanallah, Alhamdulillah. Kalau misalkan ingat dosa ya istighfar, astaghfirullah. Seterusnya mudah di lidah kita. Tapi subhanallah ya, namanya setan itu ada aja ya alasan. Bahkan di antara ya, mohon maaf nih kita singgung tokoh sufi yang menyimpang dulu, sufi yang ekstrim ya. Ada yang mengatakan tatkala ditanya, "Kenapa pian bilang Allah saja? Kenapa pian tidak mengatakan la ilaha illallah?" Apa alasannya, Pak? Alasannya kayaknya baik, Pak. Apa itu? Saya khawatir kalau saya meninggal pas baru selesai nafi saja belum itsbat. Ya, paham kira-kira jamaah? Alasan dia apa? Saya khawatir itu apa? Kalau misalkan saya meninggal pas baru selesai penafian la ilaha saja.
kemudian meninggal. Ini was-was setan. Subhanallah. Ya, mau bilang la ilaha illallah, nggak mau jamaah, nggak berani dia. Karena dikasih was-was oleh setan. Was-wasnya seakan-akan kebaikan. Ya, dia bilangnya apa? Saya khawatir belum selesai, belum tuntas bilang la ilaha illallah sudah meninggal. Karena kalau baru bilang la ilaha, tidak ada Tuhan. Berarti apa? Seakan-akan dia mengingkari Allah. Ini was-was setan sehingga menghindarkan dia dari tuntunan tazkiyahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikiranya Allah nggak tahu apa? Bahwasanya apa? Dia melafalkan hal itu belum sempurna. Kalaupun dia meninggal, Allah Subhanahu Wa Taala pun akan tetap mencatat kebiasaan seseorang. Kalau misalkan apa? Dia memiliki udzur. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya, idza maridul abdu aw safar, kan gitu. Kalau seorang hamba itu sakit atau dalam perjalanan, ya, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman shahiha. Maka dituliskan, tetap dicatatkan amal soleh dia sebagaimana dalam kondisi apa? Bermukim dan sehat. Itu aja jamaah, ya, tetap dituliskan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting niatnya jujur kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita mau bilang la ilaha illallah, nggak usah pedulikan was-was setan. Kalau saya bilang la ilaha illallah, gimana nanti kalau misalkan saya mati, saya wafat dalam kondisi belum tuntas? Dikiranya Allah nggak tahu. Ya, demikian. Seakan-akan baik, tapi ya itu ya jamaah, ya tipu daya setan. Makanya kita jamaah ahlus sunnah wal jamaah ini apa? Mensucikan dirinya, berusaha untuk membersihkan jiwanya dengan apa? Dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, demikian. Kemudian bahkan di antara mereka jamaah, orang-orang yang ekstrim dalam mensucikan diri kadang sampai mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngiranya jamaah, kalau menderita itulah suci, itulah kesucian jiwa. Ngiranya demikian. Ya, makanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan ada seorang ayah yang sampai dipapah oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena dia mengira dengan kondisi tuanya, kondisi lemahnya, kemudian jalan kaki, Allah makin senang. Ya, padahal mestinya apa? Allah sudah tahu bahwasanya dia tidak mampu. Kalau dia mau berkendara akan sampai ke tujuan juga, akan dituliskan pahala sebagaimana niatan yang jujur tatkala dia berjalan dengan kedua kakinya. Ya. Akhirnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah itu tidak perlu kepada kesusahan dia. Ya. Allah tidak memerlukannya. Kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada di antara orang-orang yang ekstrim jamaah, ya, alasannya untuk mensucikan jiwa sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan bagi dirinya. Akhirnya apa? Seperti yang ditegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang maunya sholat malam dari awal sampai akhirnya. Dan ini di Jawa saya pernah dengar kisah kayak gini jamaah. Ya, jadi ada orang yang dianggap sholih karena apa? Setiap malamnya nggak pernah tidur. Karena apa? Karena mengira, ya, kalau misalkan melek terus nggak pakai tidur sama sekali, sholat malam terus, oh itu orang sholih katanya. Sholih nggak jamaah? Iya enggak? Oh bahkan bukan cuma sholih, ini sakti ini orangnya nih. Iya enggak? Padahal dulu di zaman Nabi itu sudah ada orang yang niatnya kayak gitu, ditegur, dimarahin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa mengatakan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan dengan tuntunanku, maka apa? Dalam tuntunan tersebut dia bukan golonganku. Dia bukan golonganku. Karena apa? Masih ingat kan 3 sahabat ini yang datang kepada Nabi pengennya apa? Pengennya sholat malam terus nggak pakai tidur. Ada yang lain pengennya puasa terus nggak pakai buka, ya, nggak ada liburnya jamaah. Yang satu lagi nggak mau nikah, pengennya jadi orang ahli ibadah saja. Islam nggak ngajarkan kayak gitu. Islam mengajarkan tidur. Bahkan Nabi mengatakan apa? Ya, saya bangun, saya tidur, saya makan, saya berpuasa, saya juga berbuka, kata Nabi SAW. Jadi jangan sampai yang Allah halalkan
diharamkan dengan alasan ingin mensucikan diri, ingin mencapai level kesucian yang lebih tinggi. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, makanya apa? Di dalam Islam itu nggak ada ya rohbaniyah, kerahiban, tidak ada kerahiban, ya, kayak pendeta-pendeta yang katanya nggak nikah, ya, alhamdulillah ya Pak ya, kita dihalalkan untuk menikah, bahkan Allah jadikan nikah itu sebagai apa? Sebagai penyempurna separuh iman, separuh agama. Bahkan antum datangi istri, ya, itu pun dianggap sedekah. Maka jangan sampai kita apa? Kita ini seperti orang-orang yang ekstrim tadi, sudah dikasih halal oleh Allah, bahkan yang halal yang enak jadi ibadah malah diharamkan bagi dirinya sendiri. Karena apa? Mengada-ngada dalam metodenya beragama. Nah, baik, sudah adzan nggih? Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, sebagaimana kita singgung tadi, ada sebuah pertanyaan. Pertanyaannya apa jamaah? Sebagai ahlu sunnah, kita hendak meraih tingkat kesucian jiwa. Pertanyaannya,
kesucian jiwa semacam apa yang hendak kita raih sebagai ahli sunnah? Ayo, antum kalau ditanya Pak, sucinya jiwa macam apa sih yang hendak antum raih gitu loh Pak? Kira-kira kalau ditanya seperti itu jawabannya apa? Jiwanya macam apa Pak? Bingung. Oh, belum kepikiran sih tadi. Ya, coba kajian lihat judul gitu kan. Wah, ini mikir-mikir dulu. Apa yang dimaksud dengan kesucian jiwa yang hendak diraih oleh seorang ahli sunnah? Maka ini bisa kita ringkas dalam beberapa poin juga. Yang pertama, untuk perhatikan G, yang sedang kita bahas sekarang adalah puncak target pensucian jiwa seorang ahli sunnah. Yang pertama, merealisasikan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Merealisasikan penghambaan diri yang sempurna kepada Allah. Kok bisa gitu Ustaz? Apa kaitannya penghambaan diri dengan kesucian jiwa? Maka antum harus tahu ya, bahwasanya makhluk Allah yang tersucikan dari dosa. Siapa? Para malaikat dan juga para nabi yang dijamin ampunan bagi mereka. Allah sebut mereka dengan pujian sebagai hamba. Ya. Allah puji mereka sebagai hamba. Makanya apa? Puncak yang mestinya menjadi target tujuan kita dalam mensucikan jiwa adalah penghambaan diri yang sempurna sedekat mungkin dengan apa yang mereka punya. Yakni siapa? Hamba-hamba Allah yang mulia. Nah, itu yang pertama jamaah. Jadi nggak seperti yang pernah kita singgung, ke? Ada orang, Pak, target dia dalam mensucikan jiwanya itu bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi katanya apa? Mencapai tingkat di mana apa tadi? Bisa seakan-akan bersatu dengan Allah. Atau dia berpikir Allah itu bisa menyatu dengan dirinya. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia bukannya semakin menghambakan diri, justru menyombongkan dirinya, menyetarakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, puncak atau target tazkiyah seorang ahli sunnah adalah apa? Menyempurnakan seluruh tingkat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyempurnakan seluruh tingkatan cinta, kalau ditambahkan para ulama, dan ketundukan. Cinta dan ketundukan kepada Allah. Jadi orang, Pak, muslim semakin baik, semakin cinta pada Allah. Semakin muslim itu jiwanya bersih, semakin tunduk kepada Allah. Gak ngeyel, ya, gak ada bahkan rasa berat saat memenuhi panggilan Allah. Kalau ternyata masih kadang itu rasanya berat, padahal cuman untuk sholat, maka apa? Maka berarti hatinya masih banyak kotorannya. Jiwanya masih perlu diperbaiki lagi. Ya. Yang ketiga, target tazkiyah yang hendak diraih seorang ahli sunnah adalah apa? Kepasrahan lahir batin kepada Allah. Sudah dia istislam,
sebagaimana pembahasan tentang Islam. Yang namanya muslim, ya, semakin jiwanya bersih, semakin dia berserah diri, pasrah kepada Allah. Ya, pasrah di sini bukan berarti tidak mau usaha, nggih. Bukan berarti nunggu rezeki datang sendiri atau nunggu pahala tiba-tiba datang tanpa mengusahakan meraih rahmatnya Allah. Tapi maksudnya pasrah di sini siap menerima sepenuh hati semua aturan Allah, bahkan juga seluruh takdir Allah. Seperti itu, nggih. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya, target yang hendak diraih seorang ahli sunnah dalam mensucikan dirinya apa jamaah? Dia bisa kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Dia bisa kembali kepada Allah alias meninggal dalam kondisi membawa hati yang bersih. Ini cita-cita kita jamaah. Cita-cita ahli sunnah dalam mentazkiyah dirinya. Dalam mengusahakan kesucian jiwanya. Apa saja tadi yang pertama jamaah? Merealisasikan penghambaan diri pada Allah. Yang kedua, mencapai puncak cinta dan ketundukan kepada Allah. Yang ketiga, kepasrahan atau keberserah dirian dirinya kepada Allah. Dan yang terakhir, targetnya paling pokok juga apa? Dia bisa meninggal dalam kondisi hati yang bersih dari segala noda. Nah, baik. Itu nggih cita-cita kita nggih. Semoga Allah mudahkan kita untuk mewujudkannya. Baik ikhwah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kalau berkaitan dengan dalilnya antum bisa lihat nggih dalam surat Al-Anbiya ayat 19. Ya. Dan yang lainnya sudah. Nah, sedangkan sebagian orang-orang yang keyakinannya menyimpang, Pak, mereka ini punya target yang berbeda. Dan ini di Indonesia umum, mohon maaf. Ya, maksudnya di Jawa lah yang pernah saya dapati. Orang targetnya dalam usaha dia mensucikan jiwanya apa? Ada yang hendak mencapai tingkat mukasyafah. Sampai dia itu akhirnya bisa tersingkap bagi pandangannya hal-hal yang rahasia katanya. Tersingkaplah bagi dia rahasia takdir Allah. Tersingkaplah bagi dia apa? Perkara-perkara yang gaib. Karena apa? Dia merasa sudah suci jamaah. Ya, itu target dia dan ini target yang tidak pernah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu dalam usaha mereka mensucikan jiwanya, cita-citanya ya seperti 4 hal tadi jamaah yang kita sebutkan. Mereka tidak pernah punya cita-cita agar apa? Agar hal yang gaib jadi jelas di pandangan. Agar apa? Agar rahasia takdir Allah mereka ketahui. Tidak seperti kebanyakan atau sebagian ajaran orang sekarang. Makanya di antara mereka itu nggak ada yang nebak-nebak perkara yang gaib jamaah. Ya, mereka hanya menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Bahkan Rasulullah menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Ya, tidak ada di antara mereka yang mengaku oh sudah tahu perkara yang gaib, sudah bisa sampai tingkat mukasyafah dengan berkat kesucian jiwanya. Nah, seperti itu jamaah. Ya. Atau di antara mereka ada yang tujuan dalam mereka mensucikan dirinya itu cuman apa? Katanya bisa dapat karomah. Pengen dapat kesaktian bahasanya jemaah. Ya. Katanya apa? Kalau misalkan tirakat ini dan itu, oh puasa ini, puasa itu. Ya. Bahkan ada yang bilang apa? Puasa apa biasanya itu jemaah bilang? Puasa hitam. Ya. Kalau kayak gitu nanti dapat kesaktian demikian dan demikian. Ada juga yang katanya zikir kayak gini kalau misalkan entum dicegar begal,
Antum baca zikir ini, hentakkan kaki 3 kali, nanti datang malaikat. Ya, untuk nolongin antum katanya. Subhanallah. Nah, ya, itu kesalahpahaman, kesalahpahaman. Meskipun mungkin yang dilakukan itu, yang dizikirkan, yang dilafalkan, yang diamalkan itu sebuah kebaikan, tapi jika tujuannya dalam dia berusaha mensucikan dirinya dengan ibadah tersebut tidak sebagaimana tujuan yang benar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam usahakan, maka apa? Itu niscaya akan ditumpangi oleh setan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan ajaran Islam ini garis lurus jamaah. Tapi apa? Ada jalan yang menjadi cabang-cabangnya, alias apa? Yang lurus ini jalannya Allah, tapi ada yang menyimpang ke kanan, ada yang menyimpang ke kiri. Meskipun berasal dari apa? Seakan-akan dari jalur yang sama, tapi yang kanan dan ke kiri ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alaiha syaitanun yad'u ilai. Di atasnya ada setan yang menyerukan kepadanya. Nah, jadi bukan seperti itu tujuan kita. Ya, dan ini biasanya banyak orang-orang yang wallahu a'lam, mereka itu mengamalkan tujuan seperti ini atas dasar dalil yang mana? Atas dasar ayat Al-Quran yang mana? Atas dasar ajaran Nabi yang mana? Ya, mana ada Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, para sahabatku amalkanlah seperti ini dan seperti itu. Nanti kalau kalian perang kebal bacok. Mana ada? Tidak ada jemaah. Ya, kalau kalian mengamalkan ini dan itu, kalian akan bisa melihat jin dan seterusnya. Punya indera ke-6, ke-7, dan ke-8. Mana ada? Tapi ada aja jamaah orang-orang yang mengada-ngada ajaran seperti ini, bahkan menjadikan hal tersebut menjadi tujuan. Tujuan mereka puasa. Padahal puasa memang bisa untuk mensucikan diri. Ngamalkan ibadah ini dan itu misalkan. Tapi apa? Demi tujuan-tujuan duniawi yang seperti itu. Ya, punya karomah, punya kesaktian mukasyafah dan seterusnya. Bahkan ada hadis palsu jamaah yang disinggung para ulama itu apa? Ya, hadis palsu yang umum dulu di kalangan sufi yang ekstrim. Mereka mengatakan Rasulullah itu katanya bersabda, abdi ati'ni. Ada hadis qudsi katanya, wahai hambaku, taatilah aku. Aja'alka abdan rabbaniya. Aku akan jadikan kamu hamba yang rabbani, yang bersikap ketuhanan. Taqulu lisyai', engkau akan bisa mengatakan kepada sesuatu, kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Oh, sakti ya? Demikian. Ya, itu hadisnya palsu. Hadisnya palsu. Kasihan ya kaum muslimin yang belum paham. Mereka mengiranya itu ajaran Islam, padahal bercampur dengan niatan atau tujuan-tujuan yang tidak Rasulullah ajarkan. Baik, alhamdulillah, sekarang kita sudah paham. Jadi, kenapa kita kok belajar tazkiyatun nafs sudah. Kemudian apa? Kita juga sudah tahu tentang target yang hendak diraih seorang ahli sunnah, pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mensucikan jiwanya. Dan kita juga sudah tahu dengan perantara apa, dengan metode apa seorang ahli sunnah akan mensucikan dirinya. Ya, udah dicatat tadi ya. Intinya ya itu aja. Nah, bahkan ya, kalau kita lihat orang-orang yang menyimpang itu, ada di antara mereka yang bilang, oh kalau sudah suci jiwanya sampai level yang demikian dan demikian, maka tidak lagi ada kewajiban. Sholat nggak perlu lagi, ya, puasa nggak perlu lagi. Yang penting eling, yang penting sudah seakan-akan bersih hatinya, menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang sampai seperti itu jamaah. Ya.
Dan antum harus bisa bedakan nggih, sekali lagi ya, apa yang sudah kita sebutkan dari penjelasan para ulama mengenai tujuan ahlus sunnah dalam mensucikan jiwanya dengan orang-orang yang ekstrim, yang menyimpang dalam tujuannya. Wallahu a'lam. Ada sesi tanya jawab nggak jamaah? Ada Pak? Tidak ada? Baik ya. Kalau pengen nanya-nanya bisa sambil ngobrol nanti. Kita akhiri dulu kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.